Oke, halo kawan-kawan, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih seputar Monep Dede ya. Nah, di video ini saya coba akan memberikan contoh bagaimana kita akan mengupdate penyaluran dana desa untuk tahap yang kedua tahun 2024 ya. Karena berhubung kemarin ini sudah dilakukan pemutakhiran ataupun pengisian pencairan dana tahap 1. Nah, sekarang kita coba untuk mengupdate input dana desa tahap yang kedua yang sudah masuk ke rekening desa. Oke. Nah, sebelumnya saya sudah membuatkan tabel nih, tabel rincian untuk mempermudah kita nanti dalam pengisian di Monep Dede-nya. Nah, ini sebenarnya sifatnya opsional saja, silakan teman-teman kembangkan sendiri atau sesuaikan saja dengan mana yang lebih mudah menurut teman-teman. Nah, di sini kan biar gampang untuk kita lihat rincian di masing-masing pagu anggaran. Karena di tahun 2024 ini kan ada dua pemisahan dari pagu dana desa. Yang pertama dana desa yang ditentukan penggunaannya dan dana desa yang tidak ditentukan penggunaannya seperti ini. Oke, nah ini untuk yang tahap 1 kemarin sudah masuk ke rekening desa. Untuk yang dana desa ditentukan penggunaannya atau yang RMAK ini sudah cair sebesar 60%. Totalnya sebesar 154.666.800. Ini sudah kita lakukan update di Monep Dede ataupun sudah kita input. Nah, ini contohnya. Nah, kemudian yang berikutnya untuk yang non RMAK ataupun yang tidak ditentukan penggunaannya kemarin juga sudah diinput sebesar 245 juta ini. Nah, ini yang tidak ditentukan penggunaannya, sedangkan yang ini yang ditentukan penggunaannya ataupun yang RMAK. Untuk yang tiga macam, BLT, ketahanan pangan, dan untuk stunting. Oke, kita langsung saja. Ini sudah saya buat rincian untuk yang pencairan tahap kedua, yaitu 40%. Untuk BLT DD-nya, ini rincian yang 40%-nya, dan ini adalah total pagu anggaran dana desa yang ditentukan penggunaannya, yaitu sebesar 257 jutaan. Nah, seperti ini. Sedangkan yang di bawah ini yang 400 jutaan ini adalah dana desa yang tidak ditentukan penggunaannya, sehingga total kedua ini sama dengan total pagu anggaran dana desa di desa tersebut. Oke, kita langsung saja di Monep Dede. Kita klik di penyaluran dana desa, kemudian masuk ke progres seperti biasa. Sama caranya dengan di tahap yang pertama. Lalu kita klik titik 3 di kolom aksi, pilih perbaharui penyaluran ya. Nah, ini kan kemarin sudah kita input untuk dana desa tahap satunya ya. Sudah kita input total penyaluran tahap 1 sebesar 400.185.000. Ini terdiri dari 154 juta dari dana desa yang ditentukan penggunaannya dan 245 juta yang tidak ditentukan penggunaannya. Sekarang kita tambahkan untuk tahap yang kedua. Kita mulai dari untuk mengentri tanggal ya, tanggal penyaluran dana desa tahap yang kedua, tanggal masuk dana ke rekening desa. Nah, kemudian untuk BLT DD, total pagu anggarannya kan BLT DD ini sebesar 68.400. Kemudian sudah disalurkan di tahap yang pertama, tahap 1 itu sebesar 41.040.000. Sebenarnya sederhana. Kita kalau tidak memiliki tabel Excel seperti ini, tinggal kita kurangkan saja. Total pagu 68.400 ini dikurangkan dengan penyaluran tahap 1 yang sudah kita input. Berarti 68 dikurang 41 juta. Sehingga untuk tahap kedua ini sebesar 27.360.000. Langsung kita masukkan di kolom BLT DD. Oke. Kemudian yang berikutnya untuk ketahanan pangan sama juga ya. Total ketahanan pangan itu sebesar 133 juta, sedangkan sudah disalurkan tahap 1 sebesar 80 juta, maka tahap keduanya sisanya adalah 53 juta. Kita masukkan di bagian kolom ketahanan pangan. Kemudian berikutnya yang terakhir yaitu stunting. Total anggaran stunting adalah 55 juta. Kemudian disalurkan tahap 1 33 juta sehingga sisanya 22.300-an. Kita masukkan di bagian kolom penyaluran stunting.
Nah, jika muncul merah seperti ini, berarti inputan kita itu keliru, maka pasti tombol submit di bawah ini tidak akan aktif. Karena kemarin ada yang menyampaikan bahwa setelah dilakukan update dan pemutakhiran untuk tahap yang kedua, tombol submit ini tidak bisa diklik. Nah, ya, tidak timbul ya, abu-abu seperti ini. Artinya ini masih ada kekeliruan dalam penginputan. Sekarang kita perbaiki. Kita cek di kesalahan penginputan di bagian stunting. Nah, ini kita tinggal inputkan saja sesuai dengan angka yang tadi sudah kita buatkan tabelnya di sini. Oke. Nah, kemudian untuk dana desa yang tidak ditentukan penggunaannya, di tahap yang kedua ini kita input sebesar 163 juta ini. Ini adalah jumlah sisa dari penyaluran tahap 1 dari total anggaran pagu dana desa yang tidak ditentukan penggunaannya. Ini 400 juta kan, 409 dikurang 245, maka sisanya adalah 163 juta. Ini kita masukkan ke bagian dana desa yang tidak ditentukan penggunaannya. Oke. Nah, kalau sudah muncul 100% seperti ini, maka tombol submit akan aktif. Nah, nanti jika kawan-kawan pada saat melakukan input dan perubahan data di tahap yang kedua, tombol submit ini tidak bisa diklik atau berwarna abu-abu, itu artinya ada kesalahan input. Silakan diperiksa kembali baris per baris. Nanti akan diindikasikan dengan berwarna merah. Contoh misalkan ini kita hapus, kita sembarang isi misalkan angkanya, maka nanti akan timbul tulisan merah seperti ini yang menandakan bahwa inputan kita itu keliru. Nah, sebenarnya sederhana untuk mengetahuinya. Tinggal kita lihat di sini ada saran angka maksimal yang harus kita isi. Nah, kita tinggal copy biar tidak salah. Tinggal copy angka ini, tinggal masukkan ke bagian kolom isian. Maka tombol submitnya pun aktif kembali sehingga inputan sudah benar menjadi 100%. Oke, kira-kira seperti itu. Sekarang tinggal kita klik tombol submit. Kemudian kita coba verifikasi ya. Ini kita verifikasi untuk tahap yang kedua. Oke, ini sudah 100%. Kita setujui. Baik, kira-kira seperti itu untuk cara pemutakhiran penyaluran dana desa untuk tahap yang kedua. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.